Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang begitu besar, begitu banyak, tak terhingga, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak, nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat waktu, nikmat ilmu, nikmat harta, dan sebagainya kita tidak akan mampu menghitungnya, yang Allah tidak pernah hentikan nikmat itu dari semenjak kita dilahirkan sampai dengan saat ini. Semoga Allah berikan kepada kita terus kemudahan untuk bersyukur. Juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus diberikan kekuatan untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang bergabung pada malam hari ini dalam kajian online dijadikan Allah sebagai umat yang istiqomah sepanjang hidup kita dan juga sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini, malam yang insya Allah diberkahi Allah, dari tadi siang sampai dengan malam ini sempat turun hujan begitu deras tadi sore maghrib, dan sampai sekarang masih rintik-rintik hujan. Semoga ini menjadi salah satu pertanda keberkahan Allah yang membersamai kita. Amin. Keberkahan Allah yang diberikan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Aridai LCMA, yang kembali hadir bersama kita pada malam hari ini, di mana begitu banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau dan juga kita semua tentunya. Semoga pemahaman yang Allah berikan melalui ilmu yang beliau sampaikan untuk kita, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menjadikannya amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengucapkan terima kasih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal yang kita laksanakan wasilah ilmu dari Ustadz mengalirkan pahala bagi Ustadz dan juga keluarga. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Juga mengucapkan terima kasih pada para jemaah sekalian, keluarga besar Ashifa, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan juga keluarga besar Unpad, dan juga beberapa fakultas. Saya lihat di sini selain Fakultas Kedokteran, alhamdulillah turut hadir, dan juga siapapun yang Allah takdirkan dapat bergabung, mendapatkan akses ke dalam kajian ini. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pada malam ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan juga semoga tidak hanya pertemuan pada malam ini tapi juga menjadi wasilah kelak Allah kumpulkan juga kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini. Tidak bosan, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita semua, kita niatkan setiap aktivitas amal ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridhoi dan semoga Allah mudahkan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini untuk Allah berikan rizki pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan dibahas pada malam hari ini, mungkin dari flyer yang saya sebarkan pada hari ini, poster ya, dengan yang minggu lalu mirip gitu ya, mirip jangan rusak ikhlasmu gitu. Memang ada agenda kajian kita bersama Pak Kiai, kita akan mengkaji beberapa hal yang berpotensi merusak keikhlasan kita dalam beribadah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apalagi yang bisa berpotensi merusak keikhlasan kita. Artinya ibadah kita tuh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ikhlas ya. Dan di bulan yang lalu bersama Ustadz kita telah diberikan sebuah ilmu tentang bagaimana
besarnya potensi hawa nafsu yang ada dalam diri kita bisa merusak keikhlasan kita. Bagaimana mungkin, tapi itu memang berpotensi terjadi, sesuatu yang ada dalam diri kita, yang bahkan mungkin kita tidak menyadarinya, justru malah akan bisa menggiring kita ke neraka, yaitu hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dilanjutkan, kita akan membahas seperti yang sudah Ustadz sampaikan di bulan lalu, insya Allah adalah, kalau saya tidak salah, adalah bab ria. Nah, apakah kita semua memiliki itu semua? Apakah kita suka ria atau mungkin kita suka disangka ria gitu ya? Atau kadang mungkin kita tuh karena takut ria jadi kita tidak ibadah gitu ya misalkan. Lalu bagaimana dengan postingan-postingan yang selalu kita apa namanya? Kita pajang ya di sosial media dan sebagainya gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih dalam bersama Ustadz. Walaupun banyak mungkin hal lebih penting daripada itu yang Ustadz akan sampaikan pada malam hari ini. Baik, langsung saja pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali. Dari waktu dan medianya kami persilakan kepada Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Ya, kita masih berbicara tentang tema besar kita, masalah ikhlas. Sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap kita, setiap orang mukmin, agar ibadah yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia di mata Allah SWT. Jadi ini sangat penting sebenarnya untuk kita pahami agar dia menjadi milik kita. Ya, karena Rasul sudah berulang-ulang mengingatkan bahwa dari semua orang yang beribadah itu hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima. Dan saya yakin tidak diterimanya itu bukan karena syariatnya yang tidak benar. Karena kalau secara syariat, misalnya sholat dalam bentuk gerakan badan, kita lakukan kita untuk melakukan syariat ibadah kita itu ikhlas semata-mata hanya mengharap kita Allah SWT. Pada pertemuan yang lalu masalah hawa nafsu ini salah satu di antara yang sangat merusak keikhlasan itu. Ya, hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itu bukan hanya saja bisa merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah, bahkan bisa menyesatkan, terutama ketika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai Tuhannya. Kita sudah bahas semua itu, bahkan sudah kita bahas juga bagaimana konsep Al-Quran untuk kita bisa mengatasi hawa nafsu. Sehingga masing-masing kita mudah-mudahan berhasil mencapai hawa nafsu mutmainnah ya. Yang sehingga nanti kalau suatu saat kita harus meninggalkan alam dunia fana ini, mudah-mudahan kita termasuk yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas hal yang sangat-sangat juga bisa merusak keikhlasan itu. Dan ini yang paling berpotensi kalau kita lihat dalam Al-Quran juga untuk merusak keikhlasan seseorang. Oleh karenanya begitu luar biasa besar perhatian para ulama terhadap masalah yang satu ini. Sehingga ya mohon kesabarannya, mungkin kita perlu nanti agak panjang membahas masalah ini karena memang terjadi
pandangan-pandangan dan bahkan perdebatan yang luar biasa di antara para ulama eh, terhadap masalah satu ini, yaitu masalah ria. Ya. Beberapa ayat Al-Quran sudah mengingatkan pada kita bahwa kalau ria itu ada dalam diri seseorang, maka sia-sialah ibadah yang dia lakukan. Di antaranya bisa kita lihat di Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7. Mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sebagian ulama bahkan ada yang mengartikan yang dimaksud dengan wail di sini bukan hanya celaka, tapi langsung menunjuk pada salah satu tempat di neraka, yaitu neraka wel. Neraka wel lah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang yang sholat saja terancam masuk neraka ya, apalagi yang tidak sholat ya. Nah, kenapa orang yang sholat itu sampai terancam masuk neraka? Nah, Allah lalu menjelaskan karena sholatnya itu tidak bernilai ibadah di mata Allah. Allazina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu ah, lalai, jadi tidak khusyuk. Jadi yang itu tadi, syariatnya sudah dilaksanakan dalam bentuk gerakan dan bacaan, gitu. Tapi hatinya tidak bersama Allah. Bahkan dia melakukan ibadah itu pun bukan karena Allah, tapi karena misalnya karena ingin mendapat pujian dari calon mertua atau siapa itu. Sehingga sholatnya tidak sahun ya, lalai, tidak khusyuk, tidak bersama Allah. Hatinya tidak bersama Allah, cuman nah, tubuhnya tetap melakukan gerakan dan lidahnya tetap membaca bacaan-bacaan sholat. Nah, terus yang kedua penyebabnya adalah alladzina hum yura'un. Nah, ini mereka yang sholatnya itu didasari dengan riya, ya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian ingin dipuji oleh orang lain itu. Ya. Dan yang ketiga, ya, wayam naun al maun. Maun itu ya eh, kalau dalam bahasa Arab, maun itu sesuatu yang secara nilai kecil sekali nilainya, tapi sangat dibutuhkan. Contohnya misalnya gini, bisa terjadi aja satu malam misalnya tetangga kita mengetuk pintu atau datang ke rumah kita dan dia minta maaf terpaksa melakukan itu karena keluarganya dari kampung datang ditanya mereka apakah sudah makan ternyata belum lalu mau disiapkan makanan ternyata garam di rumah itu sudah habis itu. Lalu tetangga kita minta garam sesendok makan itu. Garam sesendok makan itu tentu secara nilai sangat sangat murah, paling hanya berapa rupiah. Gitu. Tetapi itu tentu sangat dibutuhkan itu ya. Nah kalau seseorang itu, nah garam satu sendok itu istilahnya maun. Jadi kalau seseorang itu sudah tidak mau menolong orang lain, walaupun hanya dengan maun itu, nah itu sudah celakalah dia itu, celakalah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam surat Al-Maun ini yang membuat manusia celaka itu ketika ibadahnya tidak terima, hablum minan nasnya jelek, tidak mau menolong orang lain. Ya, itu ya. Lalu kita lihat lagi di Quran surah Al-Baqarah 264. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Di Al-Baqarah bisa cek ya. Janganlah engkau batalkan, jangan kau sia-siakan ya, sedekah yang kalian ya.
Mohon izin Ustaz, suaranya di mute itu mikrofonnya Ustaz. Ya, udah ya, udah kedengaran sekarang. Sudah terdengar jelas Ustaz. Ya, di Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina, oh ya betul. 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah yang kalian sedekahkan dengan menyebut-nyebutnya. Jadi menggembar-gemborkan atau menyiarkan pada orang lain itu ya. Sayalah yang uh, sudah membantu untuk pembangunan masjid itu dan lain sebagainya. Atau menyakiti perasaan si penerima. Jadi dia memberi sedekah pada orang yang membutuhkan itu, tapi sambil memaki-maki misalnya dan sebagainya, sehingga si penerima itu ya dia terpaksa menerima walaupun hatinya sakit itu. Nah, lalu diumpamakan sia-sianya sedekah seseorang yang menyebut-nyebutnya dan atau memberikan sedekah itu kepada seorang dengan menyakiti perasaannya, itu sama tidak ada nilainya di mata Allah dengan orang yang menginfakkan hartanya atas dasar dia. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi kembali Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan bahwa ketika sebuah ibadah atau sebuah amal itu dilakukan tidak dengan ikhlas, ya dengan dasar ria gitu ya, pujian gitu kan, atau bukan, atau karena kepentingan dunia yang lain lah gitu. Yang penting tujuannya adalah ingin menikmati dunia gitu ya. Maka sia-sialah amal itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara logika memang sangat masuk akal gitu ya. Sebab ya kalau seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan A, dia bekerja baik misalnya kan. Tapi kemudian di akhir bulan dia minta upah dari perusahaan B, tentu pihak perusahaan B akan menolak. Oh, kemudian dia beralasan bahwa dia sudah bekerja selama 1 bulan. Ya, tapi kan itu Anda lakukan untuk kepentingan perusahaan A. Nggak ada masalahnya untuk kami di perusahaan B itu. Dia kerja di PLN, minta gaji ke Telkom misalnya. Pasti pihak Telkom akan menolak. Kira-kira seperti itulah orang yang hidupnya melakukan amal perbuatan tidak niat karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa hak dia untuk di akhirat meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Nah, mari kita lihat lagi Quran surat Hud ayat uh, ayat ayat 15 dan ayat 16. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti apa yang menjadi keinginan seseorang. Kalau dia memang ingin mencari kenikmatan dunia, Allah berikan jalan kemudahan bagi dia untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan itu. Yaitu kenikmatan dunia. Tapi coba lihat di ayat 16-nya, ancaman Allah Subhanahu wa taala.
Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ya, artinya mereka keinginannya untuk bisa menikmati dunia sudah Allah penuhi. Lalu apa hak mereka untuk bisa menikmati akhirat? Sementara mereka tidak punya niat melakukan sesuatu itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mempunyai alasan untuk Allah berikan kenikmatan di akhirat karena mereka tidak pernah meniatkan amal yang mereka lakukan itu untuk kepentingan akhirat. Tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Jadi artinya tidak ada nilai amal perbuatan yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat-ayat yang diantaranya yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa ria cenderung ingin mencari kenikmatan dunia, melakukan sesuatu, ya apapun bentuknya dalam hidup kita, maka itu semua akan menjadi sia-sia di mata Allah, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat di beberapa hadis, ya. Banyak ini hadis tentang ini, kita akan pilihkan beberapa hadis saja. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nas yukda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada. Sesungguhnya orang yang paling pertama, manusia yang paling pertama akan diadili oleh Allah di pengadilan. Masing-masing kita nanti di akhirat itu akan uh, memasuki pengadilan, ya, yaumul hisab, ya, dengan hakim tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti seluruh kehidupan kita sejak akil balik sampai sakratul maut akan diadili oleh Allah itu. Akan dijelaskan oleh Allah mana ibadah yang Allah terima, mana juga ibadah yang Allah tolak, mana maksiat dosa yang pernah kita perbuat itu. Jadi orang yang paling pertama kata Rasulullah dalam hadis ini akan diadili di hari kiamat orang yang mati syahid. Subhanallah, ya. Apa yang ada dalam benak kita selama ini, kalau ada orang mati syahid berperang di jalan Allah gitu, itu bayangannya orang itu sudah pasti masuk surga. Gitu ya. Jadi kalau kita dengar seorang ikut dalam perang, ya, melawan orang-orang kafir misalnya kan itu. Lalu dia mati dalam perang itu, maka dia mati syahid dan Allah sudah siapkan bagian surga. Jadi ternyata tidak semuanya seperti itu. Bahkan orang-orang yang mati syahid itu orang yang paling pertama, manusia pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Lalu kemudian fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah menjelaskan kepada yang bersangkutan itu bagaimana kenikmatan yang Allah siapkan di surga bagi mereka orang-orang yang mati syahid. Memang Allah menjadikan surga dan kenikmatan yang luar biasa untuk mereka yang mati syahid itu. Lalu Allah bertanya kepada yang bersangkutan, "Fama amal tapi amal." Apa yang kamu telah lakukan dulu di dunia? Dia menjawab, "Qala qataltu fik hatta istashhadtu." Saya dulu di dunia berperang, ya, semata-mata untuk mencari ridhamu ya Allah. Sehingga akhirnya saya mati syahid. Lalu Allah menyatakan, "Kadzabta, kamu bohong." Ya, Allah yang maha tahu hati manusia. Ya, jadi ini mengira mungkin dia berada di pengadilan dunia yang hakimnya bisa dibohongi. Gitu. Ini Allah itu hakim tunggal itu, yang maha mengetahui hati manusia dan apa
innaka qatalta li'an yuqal jari, yang sebenarnya dulu kamu di dunia itu ikut berperang bukan karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata agar kamu dipuji oleh orang sebagai orang yang pemberani dan lain sebagainya. Faqad qila, dan kamu sudah dapatkan pujian itu di dunia. Semua orang memuji kamu, memuji keberanian. Lalu apa hak kamu untuk mendapatkan balasan dari saya, kata Allah. Maka Allah kemudian summa amara bihi, Allah memerintahkan para malaikat untuk, kata Allah, campakkan manusia satu ini ke dalam neraka jahanam. Jadi hadirin rahimakumullah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tidak semua orang yang mati di medan perang itu mati syahid dan berhak masuk surga. Sangat mungkin di antara mereka yang mati di medan perang itu juga ahli neraka. Buktinya dalam hadis ini. Tergantung apa niat dia. Apa niat dia untuk berperang. Mungkin juga ada orang yang maju ke medan perang itu sebenarnya tadinya dia ingin bunuh diri. Lagi dia mikir-mikir apa bunuh diri yang paling 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 gagah gitu lah. Nah, kebetulan ada perang, lalu dia ikut berperang gitu, lalu dia sodorkan lehernya untuk dia ada yang membunuhnya itu. Masa yang begitu sahid itu. Gitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, rajulun ta'allamal ilm wa 'allamahu, yang maju ke medan, maju ke sidang pengadilan itu. Seorang yang menuntut ilmu dan setelah ilmu itu didapatnya lalu dia ajarkan pada orang lain. Ya. Nah, ini ya, ilmu apapun ya, baik itu ilmu agama ataupun non ilmu non agama itu ya, walaupun semuanya itu diperintahkan oleh kita, agama kita itu. Apakah ya ilmu kedokteran misalnya atau ilmu teknik dan seterusnya, ilmu apapun yang bermanfaat untuk manusia, termasuk ilmu agama. Ya, mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu dan ilmu-ilmu lainnya, setelah dia miliki itu dia ajarkan pada orang lain. Lalu kemudian dia baca Al-Quran dengan suara yang indah. Tentu semua ini adalah amal yang sangat luar biasa mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kemudian dalam sidang itu bertanya, "Fama amil tafiha?" Apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Lalu dia menjawab, "Qala ta'allamtul ilm." Saya mempelajari ilmu, lalu saya ajarkan ilmu itu. Dan saya baca Al-Quran semata-mata untuk mencapai ridha mulia Allah. Lalu kata Allah, "Kadzabta wadul." Sombong kamu itu. Ya. Walakinna kata alam taliuqal alim. Kamu mempelajari ilmu, lalu mengajarkan, menyiarkan ilmu. Itu semata-mata karena kamu ingin dipuji orang bahwa kamu itu seorang ilmuwan, seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang cendekiawan, dan sebagainya. Wa qara'ta al-Quran, dan kamu baca Al-Quran dengan suara yang indah, supaya kamu dapat pujian dari orang lain bahwa kamu itu suaranya sangat indah dan sangat baik dalam membaca Al-Quran. Dan kamu sudah dapatkan semua penghargaan itu di dunia. Apa hak kamu lagi dari saya, kata Allah. Maka Allah perintahkan lagi pada malaikat, malaikat campakkan manusia satu ini ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Ngeri juga ya kita baca ini. Kalau kita membaca hadis-hadis ini. Yang ketiga, dalam hadis ini dikatakan, rajulun wasa'allahu alaihi. Allah, seorang yang oleh Allah dilapangkan rizki kepadanya sehingga dia menjadi orang yang kaya, ya, dimudahkan, dilapangkan rizkinya. Dia diberikan bermacam-macam harta kekayaan di dunia. Lalu ditanya oleh Allah, dengan kekayaan yang saya limpahkan itu apa yang kamu perbuat? Lalu dia menjawab, ya saya manfaatkan semua kekayaan itu
untuk beramal di jalan yang kau ridhoi. Anak-anak yatim saya bantu, anak miskin saya tolong, dan sebagainya. Masjid saya bangun. Ya. Semata-mata hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazabta, wadul, bohong kamu. Ya. Walakinnaka fa'alta liuqal huwa jawad. Kamu lakukan semua itu dulu di dunia, hanya semata-mata ingin orang lain menyebut kamu itu seorang yang dermawan, seorang yang seorang yang selalu memperhatikan nasib orang lain. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu di dunia. Lalu apa hak kamu lagi untuk dari saya, kata Allah di akhirat ini. Maka kembali Allah memerintahkan pada malaikat, malaikat campakkan manusia satu ini ke dalam neraka jahanam. Ini ada 3 contoh di dalam hadis ini ya. Sesuatu yang kita tentu menyadari bahwa itu sesuatu yang sangat mulia. Selama ini kita yakin itu sangat mulia. Orang berjuang di medan perang mati, mati syahid. Wah, itu sangat luar biasa mulia. Orang yang menuntut ilmu lalu mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, mengajarkan wah, agama pada orang lain, berceramah kemana-mana. Gitu. Atau dia seorang ilmuwan dalam ilmu-ilmu lain, apakah dia ilmu teknik atau ilmu kedokteran atau ilmu apapun, ilmu sosial, ekonomi, dia ajarkan semua itu. Kan luar biasa sangat mulia. Lalu kita melihat ada orang yang kaya yang banyak membantu orang lain. Rasanya sudah surga udah di tangan aja. Ternyata tidak. Tidak semua orang yang melakukan itu pasti masuk surga. Tidak semua orang yang melakukan itu pasti perbuatannya akan bernilai di mata Allah SWT. Terbukti banyak orang yang mati di medan perang itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Karena dia berperang bukan niat semata-mata mencari ridha Allah, tapi ingin menikmati dunia pujian dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang tadi mengajarkan ilmu dan juga orang yang banyak bersedekah. Jadi banyak sekali hadis-hadis tentang ini. Ya. Dan saya akan coba lagi pilih satu hadis lagi ya. Jadi dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putra angkat Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan hadis. Qala sami'tu Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Suatu ketika nanti di hari kiamat akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam seseorang yang selama di neraka itu dia akan terlilit oleh usus badannya itu oleh usus dia. Jadi usus-ususnya itu melilit seluruh tubuhnya sehingga dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Terpaksa dia apa bolak-balik gitu, bolak-balik badannya itu di di, di atas tanah lah gitu. Kayak dulu biha kama yadurul himar. Seperti berguling-gulingnya seekor himar di atas pasir. Beberapa binatang itu biasanya kalau dia mandi itu tidak dengan air, kucing misalnya itu atau binatang-binatang lainnya, dia mandi dengan mengguling-gulingkan badannya di atas debu, di atas tanah. Ini dicontohkan dengan himar. Jadi ada seorang nanti ahli neraka yang di nerakanya itu badan dia terbungkus, terlilit oleh ususnya. Jika dia hanya bisa berbalak-balik badannya itu di atas tanah lah seperti itu. Dan ini menjadi menarik perhatian penghuni neraka lainnya itu. Maka banyak penghuni neraka itu yang kemudian berkumpul memperhatikan yang bersangkutan. Wa yastami'u ilaihi ahlun nar. Jadi orang-orang penduduk neraka itu banyak yang memperhatikan dia. Fayakuluna ya fulan. Lalu mereka berkata, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi dengan diri Anda? Kenapa Anda harus merasakan seperti ini?
Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu di dunia kamu ini dikenal orang yang sering mengajak orang berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah yang mungkar. Ini, ini harusnya hadis ini menjadi perhatian betul dari para para ustadz, para mubaligh gitu ya. Ya. Jadi para penduduk neraka itu kenal betul kalau yang bersangkutan itu dulu di dunia adalah orang yang sering mengajak manusia, mengingatkan orang lain agar berbuat kebaikan dan mencegah dan mengingatkan orang lain agar tidak melakukan yang mungkar. Lalu kenapa Anda sekarang berada di neraka dengan kondisi seperti ini? Lalu dia menjawab, Fayaqul bala, benar apa yang kalian katakan. Dulu saya di dunia adalah orang yang selalu mengingatkan orang lain untuk melakukan apa, kebaikan, al-ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Sayangnya, saya mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf, saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya ingatkan orang lain agar tidak melakukan yang mungkar, sementara saya sendiri melakukannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi apa yang kita saksikan dan apa yang kita anggap selama ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat mulia gitu ya. Tadi lah misalnya dia berperang di jalan Allah, lalu kemudian mengajarkan ilmu, banyak bersedekah. Nah, termasuk ini yang sehari-harinya dia banyak berdakwah itu, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Tidak semuanya akan selamat masuk surga, bahkan mereka adalah orang-orang yang termasuk yang di golongan pertama yang akan masuk neraka jahanam. Ketika perbuatan-perbuatan yang sangat mulia itu tidak dilakukan dengan niat semata-mata ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya karena ingin mengharapkan pujian orang lain. Allahu Akbar. Banyak sekali ini hadis-hadis yang saya lihat tentang ini ya. Cuman ya saya coba batasi dulu itulah hadis-hadis sementara ini. Nah, sekarang kita mencoba memasuki apa makna dari ria itu sendiri. Ria itu dari kata ro'a, artinya melihat. Ya. Jadi maksudnya yang dimaksud ria itu seseorang dengan sengaja memperlihatkan kepada orang lain sesuatu amal perbuatan yang dilakukan dengan maksud ya ingin dipuji orang lain. Itulah ria. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, sengaja dia lakukan itu untuk bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itulah ria. Bedanya dengan sum'ah, ada istilah sum'ah. Nah, mungkin ini kurang populer ya. Yang banyaknya orang tahu itu ria. Sum'ah itu saudara kembarnya ria. Ya, sama-sama pepujian gitu. Sama-sama mengharapkan kenikmatan dunia. Cuman bedanya kalau ria itu tadi dari kata ro'a, melihat. Kalau sum'ah dari kata sami'ah, mendengar. Jadi perbedaannya adalah kalau ria itu terkait dengan indera penglihatan. Nah, jadi sengaja dia melakukan sesuatu dengan maksud untuk dilihat oleh orang lain. Nah itu ria. Kalau sum'ah untuk didengar. Dia baca Quran dengan baik gitu kan, misalnya itu. Atau dia berzikir dengan suara keras supaya orang lain mendengar bahwa dia dia orang yang sangat sangat terbiasa berzikir gitu ya. Nah itu jadi kalau kalau ria itu terkait dengan indera penglihatan, sum'ah dengan pendengaran.
Cuman para ulama mengatakan bahwa yang namanya sum'ah itu bukan hanya misalnya terbatas pada orang seperti baca Al-Quran, berzikir. Bisa saja dengan dia menceritakan apa yang pernah dia perbuat untuk didengar oleh orang lain. Jadi dia sebenarnya melakukan perbuatan itu semata-mata untuk dipuji oleh orang lain misalnya gitu. Tapi orang tidak sempat melihatnya. Maka dia merasa perlu untuk menceritakan pada orang lain bahwa saya kemarin baru saja melakukan ini. Nah, niat dia menceritakan untuk didengar orang lain dengan niat agar mendapat pujian. Ini sama, sama akan celaka itu. Sama tidak bernilainya amal ibadah kalau didasari dengan dasar seperti itu. Nah, sum'ah itu sendiri ada ada dua ya, ada dua kemungkinan. Ada yang disebut tasmi' shodiqin, sum'ah yang benar. Artinya benar terjadi gitu. Misalnya dia cerita lah kepada orang lain, Alhamdulillah tadi malam saya tahajud gitu. Dan memang dia tahajud. Lalu kenapa dia ceritakan pada orang lain? Ya supaya orang lain memuji dia kalau dia itu orang soleh gitu. Di situ ada rapal, saya itu orang soleh, saya tadi malam tahajud gitu. Maka sia-sialah tahajud dia itu. Kalau dia kemudian menceritakan pada orang lain dengan niat seperti itu. Karenanya itu berbahaya betul ini si sum'ah ini, Pak. Kalau ria kan hanya pada saat seseorang itu melakukan, gitu. Kalau dia punya niat seperti itu, maka rusak. Nah, sementara sum'ah ini boleh jadi amal itu sudah benar. Syariatnya sudah benar dan dia lakukan dengan khusyuk, sudah diterima oleh Allah amal ibadah itu. Tapi kemudian menjadi terhapus lagi amal itu setelah dia menceritakan. Maka ketika iblis itu ingin menyeret manusia ke dalam neraka jahanam, pertama si manusia itu jangan melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau bisa dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau dia tetap ngotot ingin melakukan yang diperintahkan oleh Allah, misalnya sholat, misalnya kita ambil contoh itu. Maka orang itu tetap ngotot, iblis akan berusaha merusak sholatnya. Jangan sampai khusyuk. Tetap saja dia akan masuk neraka fawailul lil musallin tadi. Tapi kalau dia misalnya sudah khusyuk sholatnya, sudah diterima oleh Allah, iblis tidak akan berhenti, Pak. Dia akan mencoba mempengaruhi orang itu untuk menceritakan pada orang lain. Ceritakan pada orang lain bahwa kamu itu orang soleh sebenarnya. Orang nggak pada tahu kalau kamu itu orang soleh, maka malah mengira kamu itu bukan orang soleh. Ceritakan bahwa kamu itu sudah sudah biasa melaksanakan sholat malam dan sebagainya dan seterusnya. Begitu diceritakan, hancur lagi ibadah itu. Jadi sangat mungkin ibadah yang sudah diterima 3 tahun yang lalu menjadi hancur kemudian 3 tahun kemudian hanya karena dia ceritakan. Gitu. Dengan maksud tadi, menceritakan dengan maksud ingin mendapat pujian orang lain. Jadi ibadah yang sudah sekian tahun yang lalu masih bisa dirusak lagi oleh iblis itu dengan iblis mempengaruhi dan membujuk yang bersangkutan. Ceritakan pada orang lain bahwa yang bangun masjid itu dulu 10 tahun yang lalu kamu yang bangun itu. Dulu dia ikhlas, dulu dia ikhlas melakukan itu, tapi akhirnya nggak tahan juga oleh iblis. Akhirnya diceritakan untuk ya tadi untuk dengan niat ingin dapat pujian. Maka ibadah yang 10 tahun yang lalu hancur nih. Jadi pantas kalau iblis itu sampai mengatakan, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Nah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan izinmu saya sanggup menyesatkan semua manusia supaya dia tidak sholat misalnya. Nah, mudah banyak orang yang kena oleh iblis itu tidak sholat. Lalu kalau dia tetap ngotot sholat, banyak juga yang akhirnya tidak selamat, itu jadi ahli neraka juga, seperti dalam surat Al-Ma'un itu karena dia tidak khusyuk. Nah, tetapi saya tidak akan mungkin bisa menyesatkan manusia dan menyeret mereka masuk ke dalam neraka. Mereka orang-orang yang benar-benar ikhlas beribadah semata-mata mengharap ridhamu.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau dia sudah sampai pada tingkat ikhlas, angkat tangan saya, kata iblis. Saya tidak mungkin lagi bisa menyeret dia masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya dia akan coba terus itu ya, untuk keikhlasan itu gugur. Walaupun itu sudah 10 tahun amal itu pernah dia berbuat. Jadi sangat mungkin apa seorang sudah tahajud tadi malam tuh dengan khusyuk, dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Aman. Tapi paginya kena lagi bisikan iblis, ceritakan pada orang lain bahwa kamu tadi malam sudah tahajud dan sebagainya. Begitu diceritakan dengan maksud ingin puji, dapat pujian, hancurlah tahajud yang dilakukan tadi malam. Ini disebut tasmi' shodiqin ya. Jadi sum'ah orang benar yang dia ucapkan, tapi jadi hancur nilainya ibadah di sisi Allah. Ada juga yang kedua tasmi'ul kazibin, sum'ah yang dusta. Jadi dia sebenarnya tidak tahajud. Dia tidak tahajud, cuma dia cerita pada orang lain, tadi malam saya tahajud dan sebagainya. Padahal itu tahajud acan. Ah, ini dua malah dosanya itu. Pertama, dia sum'ah ingin ingin dipuji oleh orang lain, dan yang kedua ngawadul, berbohong. Gitu. Ya, jadi dua itu dosanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan itu tasmiul kazibin gitu ya. Jadi hati-hati dengan SMS, SMS apa ya, apa tahajud call gitu ya, atau apa istilahnya tahajud call ya. Jadi ada orang nanti tengah malam tuh jam 1 jam 2 ngirim WA itu disebarin kepada orang lain. Ayo ayo tahajud tahajud gitu. Pernah nggak Bapak Ibu menerima WA seperti itu? Atau pernahkah kita mengirim, Pak? Apa maksudnya itu? Ya maksudnya untuk membangunkan orang. Walaupun itu agak agak aneh juga alasan itu membangunkan dengan WA itu gimana bisa bangun itu. Ya paling tidak mengingatkan orang yang sudah bangun kalau dia lihat apa HP-nya itu untuk diingatkan jangan tidur lagi lah, ayo tahajud. Ya, mengajak orang untuk supaya tahajud. Ya. Nah, kalau memang niatnya itu bagus, mulia sekali. Kita berdakwah hatinya kan, mengingatkan kalau benar niatnya itu. Apa betul niatnya itu atau sebenarnya kita menyebarkan apa tahajud call itu hanya sekedar untuk memberitahu orang lain yang kita kirim itu, nih biasa Arafah saya udah bangun nih jam 2 ini sekarang saya sudah bangun saya tuh mau tahajud itu supaya kalian tahulah saya itu ahli tahajud. Kalau niatnya seperti itu habis itu dia sudah ria itu ya. Sum'ah itu ya. Sudah sum'ah ya. Apalagi kalau dia tidak tahajud, Pak. Dia sebarkan itu, ayo, ayo, tahajud, tahajud. Dia sebarkan, itu begitu bangun jam 2 terbangun jam 2 itu, dia sebarkan itu, ya, itu, ayo, tahajud, tahajud. Setelah disebarkan, itu, ya, itu, sare, mana, itu tahajud, tahajud acan itu. Nah, itu lebih fatal lagi kan itu ya. Jadi, berhati-hatilah kita di dalam hal ini, ya, jangan sampai ya kita terjebak dalam ria atau dalam sum'ah, ya, akan merusak itu. Yang ketiga ada yang disebut dengan ujub. Jadi ada ria, ada sum'ah, ada ujub. Ujub itu ya merasa merasa bangga dengan diri, gitu. Merasa bangga dengan kesolehan dia, gitu. Dengan keislaman dia di hadapan sesama Muslim. Kalau dia bangga dengan keislamannya di hadapan orang kafir, wah itu wajar gitu dan harus itu. Kita harus bangga bahwa kita hidup di jalan Allah, tidak tersesat seperti orang-orang kafir itu. Jadi kalau sesama Muslim, apa yang mau kita banggakan nih? Apa yang mau kita banggakan itu? Coba kita lihat di Quran surat Al-Hujurat. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 17. Yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Mereka merasa berbuat jasa kepada Muhammad dengan mereka masuk Islam. Nah, apa kepentingannya gitu? Ya, itu.
dengan keislaman mereka. Katakanlah, kata Allah pada Rasulullah, katakanlah, sampaikan pada mereka, janganlah kalian merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat padamu dengan menunjukkan kamu pada keimanan. Jika kamu orang-orang yang benar. Jangan pernah kita merasa merasa berbuat sesuatu yang baik itu. Allah tidak butuh dengan keislaman kita. Rasul juga sebenarnya tidak butuh dengan keislaman kita. Yang butuh dengan keislaman kita itu kita. Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Allah juga tidak rugi. Manusia mau kafir semua, Allah tidak rugi. Manusia mau beriman semua, Allah juga tidak beruntung. Allah tidak pernah punya kebutuhan. Jadi apa yang perlu kita yang butuh dengan beriman, kita yang butuh dengan Islam, kita yang butuh untuk beribadah pada Allah, kita yang rugi kalau seandainya kita melanggar aturan dan hukum Allah. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk punya perasaan ujub gitu ya istilahnya, ujub, gitu. Perasaan merasa bangga gitu ya. Nah, maka orang yang ujub itu, nah, kalau kalau tadi gitu ya, orang yang ria itu atau sum'ah itu tidak bertolak belakang dengan ikrar dia minimal 17 kali dalam sehari itu dalam sholat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah itu sudah dia sudah rusak itu tekadnya itu dengan dia ria atau sum'ah, karena ternyata dia mengabdi bukan karena Allah gitu. Tapi kalau ujub tadi, dia sudah bertentangan dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengharapkan pertolongan. Seorang mukmin dia betul-betul merasa dirinya la haula wa la quwata illa billah. Dirinya tidak ada apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Kalaupun dia mampu sesuatu itu karena anugerah yang Allah berikan. Dan kemampuan itu bisa setiap saat dicabut oleh Allah kapanpun Allah mau. Maka dia tidak akan pernah ah, apa, merasa dirinya itu punya rasa bangga dengan dirinya sendiri. Apa yang mau dibanggakan, Pak? Sementara semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah bangga dengan ah, sesuatu yang Allah amanahkan pada kita. Istilahnya Allah amanahkan pada kita. Jangan sampai kita misalnya pinjam kendaraan, mobil pada orang lain, lalu kita malah merasa bangga dengan mobil itu, padahal itu mobil orang lain. Apa yang mau kita banggakan dalam diri kita ini? Termasuk keislaman kita, ketaatan ibadah kita. Semua hanyalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita tidak butuh lagi dengan Allah karena kita sendiri sudah mampu melakukan sesuatu dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, itu jelas akan merusak ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika karya yang dia lakukan dengan rasa kebanggaan itu. Jadi setiap orang itu mukmin kalau dia dipuji dengan karya yang dia lakukan, dia akan segera kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut engkau puji, bukan saya. Saya bisa berbuat itu karena Allah. Saya bukan orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Harusnya begitu. Ada kebiasaan orang-orang di Arab, saya perhatikan itu misalnya di Mesir karena saya lama di sana. Kalau ada orang berterima kasih gitu, mengucapkan syukran gitu, terima kasih. Maka pihak yang berbuat sesuatu tadi, yang menyebabkan orang lain berterima kasih padanya, akan menjawab dengan jawaban seperti ini. Asyukurulillah. Bersyukurlah Anda kepada Allah, jangan kepada saya. Kalau saya bisa berbuat itu karena Allah. Saya memberi sesuatu, misalnya harta. Harta itu milik Allah yang diamanahkan pada saya. Saya memberi ilmu, ilmu itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berpikir, saya bisa belajar, semua itu dari Allah. Jadi jangan pernah bersyukur pada saya. Kalau mau bersyukur, syukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Saya hanya perantara. Nah, itu bahasa itu sangat bagus sekali kalau saya lihat itu sangat mendidik bahasa itu ya. Jadi terima kasih kalau kita jawabannya
Ya sama-sama kan selalu gitu kan itu. Kalau dalam kalau orang-orang Arab yang saya perhatikan ya di Mesir yang saya paling tahu itu kalau ada orang mengucapkan syukran terima kasih atas perbuatan yang dia lakukan atau atas bantuan yang dia berikan maka dia akan mengatakan asyukurulillah dia ingatkan orang itu bersyukurlah kamu kepada Allah saya hanya perantara. Nah, itu untuk menghilangkan rasa ujub itu tadi. Bahwa ketika dia merasa sayalah karena sayalah ini terjadi nah itu bukan itu akan hancurlah nilai itu di mata Allah. Bahkan kalau sampai pada tingkat takabur merasa Allah sudah tidak hadir lagi dalam hidup, dialah yang melakukan. Nah, itu bisa menjadi malah bisa menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, penyebab terjadinya ria, sum'ah, atau ujub, itu semua adalah hubud dunia. Dan inilah yang paling ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa umatnya. Saya khawatir umatku di kemudian hari ya mereka akan menderita penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu Rasulullah? Hubud dunia, cinta pada dunia. Kalau sudah cinta pada dunia, maka akan hancurlah amal ibadah seseorang karena dia akan ria atau sum'ah atau ujub itu tadi. Coba lihat di Quran surat Al-A'la ayat 16. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Memang manusia itu punya kecenderungan ingin mengejar kenikmatan dunia. Atau lihat juga di Quran surat Al-Qiyamah ayat 20-21. Bal tuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah. Tapi sesungguhnya kalian itu sangat mencintai dunia dan mengabaikan akhirat itu. Jadi di dalam sebuah hadis yaitu eh, ya dikatakan bahwa hubud dunia itu justru yang akan mencelakakan seseorang itu. Gila akan pujian gitu ya. Lalu sangat takut kata kata Muhasibi. Muhasibi ini seorang ahli tasawuf di abad 9 miladia. Sesuatu yang bisa menghancurkan amal seseorang itu adalah karena dia gila pujian atau takut dikecam, dihina orang itu dan dia biasanya iri, tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Tiga-tiga hal ini bisa merusak dan bisa melahirkan apa menghancurkan keikhlasan seseorang. Kira ini apa Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya memang kita akan nanti akan kita bahas terus ini masalah rianya. Mungkin dalam beberapa pertemuan termasuk kita akan bahas nanti hal-hal apakah yang bisa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menimbulkan ria itu ya. Dan itu mungkin tanpa kita sadari atau tanpa kita tanpa kita sadari bahwa itu sudah jatuh pada ria itu. Seperti seorang menampakkan rasa takut, rasa sedih itu. Atau mohon maaf itu ada yang hitam dahinya itu. Apa betul itu? Hitamnya itu hitam tanpa dia inginkan atau sengaja dihitam-hitamkan supaya orang menilai oh dia orang ahli ibadah, ahli sholat, saking sering sujud sampai seperti itu hitam. Kalau itu dibuat-buat, ya itu sudah hancur itu, udah ria itu ya, udah udah ria itu. Nanti kita coba bahas itu pada pertemuan yang akan datang tentang apa saja yang menjadi penyebab terjadinya ria dan yang kedua apa hukum ria itu? Apakah setiap ria seseorang tidak peduli apakah ria itu cuma 1%, sementara 90% ikhlas, apakah itu akan hancur ibadah itu? Ataukah ada persentase tertentu sehingga ibadah itu bisa selamat? Jadi Allah memaafkan ria itu kalau hanya 5%, 10% misalnya. Nanti kita akan coba lihat pandangan para ulama di dalam hal ini. Harapan kita bahasan ini mudah-mudahan mengantarkan kita untuk akhirnya bisa memiliki keikhlasan yang benar-benar ikhlas dalam hidup ini untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah-ibadah kita
tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergelut dalam dunia kedokteran itu ya, sangat mungkin kita apa sangat mungkin ada ya orang yang bisa hancur nilai yang dia lakukan itu karena mengharapkan pujian dari orang lain misalnya. Ketika dia merasa bangga ketika orang lain memuji dokter inilah yang paling 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 baik misalnya kan itu paling 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 menguasai bidang ilmunya dan sehingga dia pun merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik gitu dengan dan mengharapkan selalu pujian orang lain. Ini bisa jelas merusak ke amal perbuatan dan ibadah yang kita lakukan. Sementara saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan mencoba mengingatkan kita semua, termasuk diri saya tentunya. Marilah kita berjuang terus agar jangan sampai kecenderungan ria, sum'ah, ujub itu ada dalam diri kita. Karena kalau itu yang menjadi dasar kenapa kita melakukan sesuatu, maka ya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tadi kita bacakan, akan sia-sialah amal dan karya seseorang di mata Allah. Sehingga saya merasa yakin maksud dari hadis Rasulullah, alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cuma capek. Alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Nah, itu karena hakikat dari keikhlasannya itu tidak tercapai. Ya, dia hanya melakukan apa syariatnya, tidak makan, tidak minum, tapi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala karena tidak dilakukan itu semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun syukran jazakallahu khair Ustaz. Tentunya para jamaah sekalian sangat menginspirasi tadi terkait dengan Babria yang telah Ustaz paparkan untuk kita, diawali dengan surat yang insya Allah kita semua hafal di sini ya. Cukup apa namanya kaget nih kita nih karena surat Al-Maun itu surat yang populer dan di situ ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat yang dikarenakan ria itu Allah tidak akan terima. Bahkan ancamannya adalah fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang sholatnya ria. Lalu Ustaz juga tadi telah jelaskan beberapa ayat-ayat yang lainnya yang menyampaikan bahwa ternyata ibadah-ibadah itu tidak akan diterima jika ada unsur ria di dalamnya. Dan juga tadi Ustaz telah sampaikan hadis yang sangat mencengangkan ya, bagaimana tidak ibadah yang luar biasa, mati syahid, lalu orang yang berjuang dengan amal, dengan harta dan ilmunya, tapi ternyata Allah malah jerumuskan dia ke neraka karena mereka ternyata beramal tidak karena Allah Subhanahu. Kalau selain ria tadi Ustaz juga telah sampaikan yaitu sum'ah dan juga yang terakhir tadi adalah ujub. Baik, para jamaah sekalian, semoga kita semua dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari apa namanya, sifat-sifat yang tadi Ustadz telah sebutkan. Baik, para jamaah silakan jika ada pertanyaan boleh melalui audio atau juga boleh dituliskan, tapi boleh melalui audio langsung saja karena saya tulis perlu waktu. Mangga jika ada pertanyaan silakan. Silakan Prof, mangga Prof. Daya Suantanan Prof. Daya Can Kakuping Suantana Prof. Daya Suantana. Rekan, rekan, rekan. Halo Prof. Prof. Iya, apakah akan bertanya Prof? Baik.
Eh, Mungkin ada gangguan dari perangkatnya Prof. Oki. Baik, saya akan mengawali dengan satu pertanyaan, Ustadz. Tadi apa namanya, Ustadz telah sampaikan kepada kita untuk kita banyak melakukan apa namanya ya, waspada dan hati-hati terhadap tadi Ustadz menjelaskan dalam bab sum'ah ya, di mana kita apa namanya, kalau ria itu kan dilihat orang, kalau sum'ah itu kita pengen didengar orang gitu ya terhadap amal ibadah kita. Bagaimana dengan realita yang kita semua mungkin sering lakukan ya. Mungkin kita apa namanya melaksanakan salah satu ibadah tahajud lah katakan begitu. Tapi kita apa namanya menyampaikan ke dalam apa namanya keluarga terkecil kita Ustaz, kepada istri, kepada anak untuk memberikan motivasi dan jika memang itu katakanlah dibolehkan misalkan. Lalu bagaimana melatih hati kita Ustaz agar betul-betul yang kita lakukan itu, kita sampaikan itu betul-betul tidak ada ria Ustaz, tidak ada sum'ah, betul-betul lillah Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Mungkin ada nasihatnya Ustaz. Iya, sebenarnya yang berhak menghakimi kita itu adalah diri kita. Diri kita lah yang tahu apa maksud kita menceritakan gitu. Kalau kita betul-betul menceritakan itu untuk sekedar memotivasi, ayolah bangun kalian tahajud. Lalu saya bangunkan, kalian harus tahajud. Tadi malam saya tahajud sendiri, nggak ada satupun kalian yang bangun. Betul-betul itu semua hanya untuk ya memotivasi tadi, untuk mengingatkan agar mereka mau bertahajud. Ya saya bilang kan, saya yakin tidak ada masalah di situ. Malah itu bagus, bagus karena kita berdakwah kan di situ. Nah, cuman kitalah yang berhak menghakimi itu. Atau misalnya kita menceritakan itu sebagai ungkapan rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya itu ya. Ini saya sering kali apa saya lihat itu kekhawatiran ya ria dan sum'ah terutama itu ketika di tanah suci Pak. Ya ketika di tanah suci saya sering mengingatkan pada jemaah yang kebetulan apa bersama saya gitu ya. Jadi saya bilang di tanah suci itu kalau haji seseorang itu diterima seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah dan Allah menjadikan lewat Rasulnya surga lah kan itu ya. Luar biasa itu. Lalu kalau umroh diterima itu maka dosa umroh sebelumnya itu dari mulai umroh sebelumnya akan dihapus gitu ya. Karena dia menghapus dosa dari umroh ke umroh yang lain. Luar biasa itu ya. Nah, karena itu sangat luar biasa, iblis pun mati-matian juga berjuang di sana itu, di tanah suci itu. Saya sering mengingatkan, ada orang yang begitu keluar pulang dari masjid, dia mengatakan, Alhamdulillah, di depan orang banyak itu. Kadang-kadang di ruang makan itu supaya semua mungkin mendengar itu ya. Alhamdulillah tadi saya berhasil mencium Hajar Aswad. Nah, apakah betul dia menceritakan itu sebagai ungkapan rasa syukur dia kepada Allah? Saking bahagianya itu. Ingin dia bagi-bagi kenikmatan itu pada orang lain. Kalau itu memang niatnya, aman. Aman itu. Bahkan itu bagus. Allah memerintahkan di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Mungkin ceramah na ieu mah tanya jawab. Adapun kenikmatan yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ceritakan pada orang lain. Nah, itu istilahnya tahadus bin nikmah. Jadi menceritakan kenikmatan itu supaya orang lain tergugah untuk bisa memperoleh juga kenikmatan itu. Bagus itu. Tapi apa betul niatnya seperti itu? Nah, jangan-jangan ada niat tadi, ada niat ria ya, ada niat sum'ah. Ya, saya mah oleh Allah mau ini luar biasa. Mungkin karena saya itu orang soleh, dimudahkan untuk bisa mencium hajar aswad. Nah, itu kan sudah lain lagi niatnya itu. Atau dia bercerita, Alhamdulillah saya sehari ini sudah 3 kali tawaf. Banyak itu cerita-cerita seperti itu ketika di tanah suci. Pertanyaannya, betulkah dia menceritakan itu karena rasa syukurnya kepada Allah, lalu kenikmatan itu ingin dibagi-bagi kepada orang lain. Nah, itu tahadus bin nikmah. Kalau itu bagus, tapi jangan-jangan gitu ya. Nah,
bukan itu niatnya itu. Ingin mengatakan saja bahwa saya itu ahli ibadah, saya itu sudah tawaf 3 kali, saya di masjid di jam 10, tapi Isya saya terus-terusan di masjid. Nah, kalau itu ceritanya hanya untuk pujian, sudah lain. Jadi kembali lagi pada diri kita lagi. Apakah kita tahdus bin nikmah atau kita sedang berdakwah pada istri dan anak-anak, misalnya, ya, tentu Allah yang Maha Kuasa untuk menilai itu. Saya khawatirnya seperti hadis tadi, tiba-tiba Allah menyatakan kadzabta, dusta kamu, bukan itu maksud kamu. Itu ya, seperti yang tadi dalam dalam hadis riwayat Muslim itu tadi kan itu, apa yang kamu lakukan? Oh, saya berjuang untuk mencari ridhamu ya Allah gitu kan. Dusta, bukan itu dulu kamu. Gitu. Saya bersedekah demi untuk menolong orang lain, bukan itu niatmu. Nah, khawatirnya nanti Allah itu, maka berhati-hatilah sebelum kita menceritakan, sebelum kita melakukan, ya hendaknya kita koreksi dulu diri kita. Apa sebenarnya niat yang ada dalam diri kita ini? Itu. Ya, itu sebetulnya. Baik Ustadz, terima kasih. Izin Ustadz membacakan ada teks yang masuk dari Ibu Dele ini, Ibu Dokter Dele. Apa kita bisa tahu bahwa ibadah kita misalnya mengajar bukan suatu kebohongan? Tadi Ustadz sudah jawab sebetulnya bahwa yang audiens itu cuma kita sendiri sebetulnya. Silakan Prof. Oki, akan ada ditanyakan Prof. Nah, sepertinya ada kendala perangkat beliau sepertinya. Dari Ibu Dele tadi sudah terjawab ya melalui pertanyaan saya tadi, mohon izin saya akan berlanjut ke pertanyaan penanya berikutnya. Dari Ibu Julita Ustaz. Jadi harus lebih banyak tarik rem ya Ustaz dalam mengobrol karena supaya tidak kelepasan pujian karena sudah menjadi kebiasaan dalam seharian itu pasti ada yang sum'ah. Ini memang sebuah realita Ustaz. Apakah memang kita tuh menghindari bergaul dengan tetangga terlalu banyak itu boleh Ustaz? Karena emang di saya juga sebelah rumah itu kan ada pos itu saja. Sering hampir tiap malam itu ngobrol. Saya juga tidak tahu ngobrol apa, hampir tiap hari orang-orang itu aja sebetulnya gitu. Banyak materi temanya saya tahu. Dan itu memang kalau saya coba bergabung memang banyak yang sangat relevan relasi dengan sumah-sumah itu Ustaz, menceritakan Ya, itu bagaimana Ustaz mensikapi realita di masyarakat seperti itu Ustaz? Baiknya Ustaz. berinteraksi sosial, kita berinteraksi sosial itu sesuatu yang mutlak harus kita lakukan itu ya, untuk menjalin kewajiban kita untuk hablum minan nas itu. Nah, disitulah ujiannya gitu ya. Disitulah ujiannya kita harus bisa menyaring agar kita tidak dalam berinteraksi itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan sia-sianya amal perbuatan yang kita lakukan itu. Jangan sampai kita kemudian akhirnya jadi mengasingkan diri gitu. Nah, kalau mengasingkan diri terus apalagi karya kita kan gitu. Maka di dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan seseorang yang mau berinteraksi dengan masyarakat lalu dia bisa menahan diri untuk tidak tidak melakukan sesuatu yang terlarang, bahkan dia kemudian melakukan sesuatu yang baik, itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Lalu apa karya dia gitu? Apa karya dia? Maka saya coba ibaratkan itu seperti begini, ikan yang hidup di air yang deras, itu yang setiap saat dia terus berjuang itu berbalik kadang kalau datang deras lah angin terjun dan air terjun dan sebagainya membuat dia kemudian terus bergolak kadang-kadang terhempas ke sana terhempas ke sini, dagingnya enak we. Ikan itu dagingnya enak daripada ikan yang hidup di air tenang gitu ya. Itu dagingnya dingin gak enak itu. Saya dulu di rumah itu punya kolam gitu ya, kolam ikan, 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 ikan koi lah katanya, ikan koi. Suatu ketika datang kena kena virus gitu atau apa gitu, tapi dokter hewan itu mengatakan memang virus jenis ini belum ditemukan obatnya gitu ya. Kalau mau diusahakan, saya usahakan. Oke, saya bilang.
usahakan aja lah. Akhirnya oleh dokter itu disuntik satu-satu Pak, ikan itu. Besoknya datang lagi dokter itu mengulang lagi disuntik itu. Memang betul seperti dugaan dia pertama. Memang hanya usaha aja karena belum ditemukan apa obat untuk virus yang baru ini katanya. Satu demi satu mati Pak ikan itu sampai habis itu. Nah, akhirnya saya bilang pada orang-orang di masjid itu, ayo kita makan itu digoreng lah atau gimana. Nggak ada yang bisa menikmati itu. Memang dingin itu dagingnya itu. Jadi yang enak itu ikan yang tadi yang hidup berjuang terus itu. Jadi orang yang mau berjuang, mau hidup di masyarakat, tapi dia mampu menahan untuk tidak melakukan yang terlarang atau bersumah-sumah ria gitu, sehingga menghancurkan nilai amal ibadahnya. Itu lebih baik kalau bisa dia tahan itu semua daripada daripada ria, nggak lah, cicing di imah gitu. Daripada sumah, udah diam saja itu. Atau daripada ria, mending tong sholat lah, gitu. Nah, itu lebih kacau lagi gitu. Yang harus kita hadapi, jangan sampai ria, sholatnya diperjuangkan terus. Saya belum bisa khusyuk, jadi tetap aja fawaidul lil musallin. Nggak setong sholat itu sholat asup neraka, sholat khusyuk asup neraka atau salah, tong sholat gitu salah. Harusnya kita berusaha untuk khusyuk karena Allah nanti akan menilai usaha kita yang optimal itu. Kalau tidak usaha, bagaimana kita akan bisa mencapai keberhasilan ini? Jadi kalau menurut saya ya kita harus memang menjalin hubungan apa interaksi dengan masyarakat ya, hablum minan nas itu. Cuman disitulah perjuangan kita bagaimana interaksi itu bukan makin kita membuat kita semakin banyak dosa atau menghancurkan ibadah itu, tapi justru interaksi itu menambah amal ibadah kita dengan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Ini tidak akan ada yang bertanya melalui audio ini. Silakan kalau masih ada waktu 5 menit lagi barangkali atau 10 menit jika ada yang ditanyakan. Baik, kalau begitu saya akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini Ustaz, kalau misalkan yang tidak ada yang bertanya Ustaz. Ustaz misalkan anggaplah misal gitu ya, amin ya rabbal alamin, kita dalam sebuah proses untuk berlatih bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan itu insya Allah lillah Ustaz ya. Walaupun mungkin pasti ada sedikit-sedikit mungkin karena kita manusia Ustaz ya, katakanlah ada naik turunnya, mungkin ada emosi segala macam. Tapi seiring berjalannya kehidupan di mana kita juga berkeluarga, memiliki anak yang menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat, istri begitu saja. Bagaimana cara cara untuk memberikan sebuah nasihat Ustaz? Minimal untuk keluarga kita dulu lah, karena sekarang tuh kan di masa media sosial bahwa amal itu tidak hanya bisa diperlihatkan secara langsung gitu ya, tapi juga bisa melalui postingan media sosial, postingan status WhatsApp dan segala macam. Bagaimana cara kita sebagai kepala keluarga Ustaz untuk menasihati keluarga kita lah, atau mungkin dalam lingkup besarnya mungkin teman kita segala macam yang mungkin suka memperlihatkan tampak gitu, suka memperdengarkan amalnya, menceritakan, ibadahnya tanpa membuat tersinggung atau mungkin malah jadi merusak persahabatan atau kekeluargaan, atau mungkin tidak perlu itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ya sebenarnya kan memang tinggal bagaimana cara kita. Kalau kita tidak mengingatkan kan kita jadi berdosa juga karena tidak melaksanakan kewajiban tawasau bil haq itu. Cuman mungkin yang perlu kita ini kan itu adalah bagaimana cara menyampaikan supaya orang itu bisa menerima nah, apa pandangan nasihat atau arahan kita tanpa dia harus tersinggung karena merasa digurui, disalahkan dan sebagainya. Maka nasihat Al-Quran adalah watawasau bisawab, dan watawasau bisawab itu diterjemahkan bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu dengan penuh rasa hikmah dan sebagainya, dan dengan apa bijaksana lah gitu kita menyampaikannya. Jadi eh, kita memang perlu perlu melatih diri kita, Pak ya. Memang ini perlu latihan semuanya itu ya. Eh, Latihan kita memberi
mengingatkan latihan kita sendiri gitu ya. Saya pernah ditanya orang bagaimana cara kita supaya bisa ikhlas. Ya, di antaranya melatih diri. Contohnya begini, tadi kita bisa mengingatkan juga gitu kan, eh, alangkah ruginya kita sudah berbuat sesuatu, tenaga sudah kita ini kan, pikiran sudah kita juga sumbangkan, harta sudah kita korbankan, waktu tenaga sudah kita juga korbankan. Terus hasilnya nol. Untung kalau nol. Tapi kalau itu bahkan menyeret kita masuk neraka kan jauh lebih rugi lagi. Nah, jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, timbul rasa ria, ingatkan diri kita, gitu. Alangkah ruginya saya, gitu. Sudah saya korbankan, harusnya saya tidur, ini saya bangun, tahajud dan sebagainya. Udah segala macam itu saya lakukan, terus hasilnya nol, gitu. Betapa rugi, gitu. Jadi saya ingatkan itu. Atau misalnya contoh lain, ketika saya melihat fakir miskin, lalu tertarik saya untuk bersedekah. Tapi ada terbesit dalam hati itu kan orang lain banyak memperhatikan itu. Kalau menurut saya lebih baik digagalkan aja, Pak. Digagalkan niat sodakohnya itu pada waktu itu. Hanya nggak jadi kita bersedekah itu pada waktu itu. Tapi uang itu harus saya sedekahkan. Cari peluang kapan saya ketemu dengan fakir miskin, di mana nggak ada orang menyaksikan. Jadi saya latih terus diri saya itu untuk supaya jangan ada keinginan untuk dipuji orang lain. Ya itu diantaranya dengan latihan-latihan seperti itu. Jadi begitu kita mau menceritakan, aduh tadi malam saya tahajud paling nikmat bisa. Begitu kita mau ceritakan tuh tanya pada diri tanya pada diri kita. Maksudnya saya menceritakan untuk apa? Jangan-jangan ini ria atau sum'ah. Sudah berhenti saja istighfar, nggak usah diceritakan. Jadi kita harus yakin betul dua tadi lah. Kalau bukan untuk mengingatkan, memotivasi, menasehat. Yang kedua, kita ingin membagi-bagi pada orang lain kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala supaya orang lain pun tertarik untuk memperoleh kenikmatan itu juga gitu. Jadi kalau tidak untuk nasihat, bagaimana tahadus bin nikmah. Kalau kita tidak bisa ya tidak yakin bahwa dua-dua itu adalah niat kita, lebih baik kita urungkan gitu supaya jangan sampai hancur amal ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dengan latihan. Kalau tadi dasar pertanyaannya dalam mengingatkan ya, ya itu kita mengingatkanlah dengan cara yang sebijaksana mungkin. Rugi kita, Pak. Rugi gara-gara hanya dengan satu kalimat kita keluarkan dari mulut kita, saya tadi malam tahajud. Hanya itu, Pak. Maka hancurlah sekian jam saya bangun tahajud itu. Maka ruginya saya. Sudah saya korbankan uang sekian banyak gitu untuk kepentingan misalnya bangun masjid atau bangun musola atau bangun apa subur di pesantren mana dan sebagainya. Uang sebanyak itu hanya habis gara-gara saya dan bahalan membangun itu teh. Hanya habis oleh kalimat itu, alangkah ruginya kita. Maka tahanlah diri kita untuk seperti itu. Ya, Bahkan kadang Ustaz suka ada statement begini, aduh, wong iman teu tahajud tapi kabobohan. Padahal maksudnya ya itu, ya itu, jadi itu maksudnya apa gitu kan? Kalau dia kayaknya nggak memang tahajud kan. ya gitu. Kalau maksudnya dia mengatakan itu memang betul-betul dia sedang menyesali dirinya dan sebagainya dan seterusnya lah gitu ya. Ya memang niatnya memang itu. Ya alhamdulillah, nggak ada masalah itu. Jadi kalau maksudnya mah, aduh tadi penting saya tahajud. Padahal saya tahu belum penting biasanya itu kan udahlah enak gitu. Jadi yang paling paling tahu apa maksud itu hanya Allah dan diri dia sendiri. Kita nggak bisa menilai orang lain karena nggak bisa mengetahui hati orang lain. Kitalah yang berhak menilai maksud saya menyatakan itu. Namun itu
bahasanya bisa macam-macam lah itu. Aduh, menikmat pisan tahajud. Aduh, tadi berarti pada geus kahudangkeun saya kasare gede. Pada biasa nama saya langsung. Iya. Baik Ustaz, terima kasih, terima kasih. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan yang izin Ustaz ada pertanyaan yang menarik Ustaz ini. Mungkin sebagai pertanyaan pemungkas untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini dari Ibu Khorunisa nih. Bagaimana Ustaz bila guru ngaji bertanya amalan-amalan ibadah kita dengan maksud mengevaluasi, sedangkan kita khawatir jadi nggak ikhlas. Mirip ini pertanyaan yang pertama ini sebetulnya. Ya, sekali lagi ya, kita kembalikan itu pada hati kita. Yang maha mengetahui hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita itu ya karena saya ditanya nggak ada keinginan saya mah ingin dipuji. Dia bertanya saya jawab selesai itu. Oh ya aman itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apalagi karena saya ditanya kan. Tapi kalau misalnya datang ibu guru ngajinya itu kemudian baru datang, lalu dia sudah cerita tadi malam saya, dan itu udah lain itu ya. Mungkin udah lain itu. Jadi kalau ditanya, ya insya Allah lah kita menjawab itu karena ditanya itu ya. Maka kita jawab saja pertanyaan itu. Andai kata kita yakin memang dalam jawaban pertanyaan itu semata-mata karena saya harus menjawab pertanyaan itu. Saya tidak ada maksud sama sekali sebelumnya untuk menceritakan itu pada siapapun, termasuk pada guru ngaji. Kalau saya ditanya, mas saya nggak saya jawab itu. Gimana kamu tadi malam tahajud atau tidak? Aduh, saya takut riak lah. Saya nggak bisa cerita itu. Kan jadi gimana itu? Jadi, jadi kitalah yang nanti bisa menghakimi. Kembali lagi diri kita. Kita yang bisa menghakimi apa sebenarnya niat kita. Jadi Rasul sudah mengatakan innamal amalu niat segala amal perbuatan manusia tergantung pada niat. Yang niat seseorang itu hanya diri dia dan Allah yang tahu. Nggak bisa orang lain. Jadi kita yang bisa. Maka Rasulullah dalam hadis itu mengatakan, istafti nafsa. Itu pesan pendek tapi luar biasa dalam itu. Berfatwalah kamu, kata Rasulullah, kepada diri kamu sendiri. Berfatwalah kamu pada diri kamu sendiri. Apakah saya riak? Apakah tidak? Saya yang akan mengeluarkan fatwa itu. Saya ria, oh saya tidak. Nah itu fatwa itu dirimu kata Rasulullah yang bisa mengeluarkan fatwa itu bukan orang lain. Baik, terima kasih Ustadz. Baik para jamaah sekalian, dari beberapa pertanyaan sudah terjawab ya dengan jelas. Semoga semakin memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana tentang amalan-amalan, bukan amalan mungkin kalori ya Ustadz ya itu mah tentang Hmm. hal yang bisa merusak keikhlasan kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dua yang kita dibahas bersama Ustadz yaitu hawa nafsu dan juga pada malam hari ini kita telah diberikan penjelasan ria dan ini belum selesai. Insya Allah akan dilanjutkan kembali lebih mendalam di bulan depan ya dan pertemuan selanjutnya bersama Pak Ustadz. Baik Ustadz, sebelum ditutup, mohon perkenannya Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semua dan juga tidak lupa untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustadz. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berpisah, mumpung kita masih berkumpul, marilah kita berdoa bersama. Harapannya tentu saja mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu maslahat untuk dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh wa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam wa lakas syukru kama 'allamtana al hikmata wal qur'an. Lakal hamdu katsira wa lakas syukru katsira waj'alna ya Allah minas syakirina li ni'matik wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
warhamhuma kama rabbayana shighara wadkhulhuma fi jannatika na'ima ma'as syuhada'i was salihin wa ma nabiyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la haqqan illa a'lantah wa la batilan illa azhabtah wa la taghiyan illa ahlaktah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakar ridha wa lana fiha salah illa a'lantana ala qada'iha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna hadhihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sekali lagi atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengijabah doa kita semua yang kita panjatkan pada Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Kita berdoa juga pada Allah, semoga Allah meridhoi kegiatan kita dan menerima amal ibadah kita pada malam hari ini, dan juga Allah memberikan rezeki faham kepada kita dan ilmu yang sudah kita simak, dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakannya, menjadikan sebuah amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ikhtiar kita tentunya, semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita insya Allah akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga Allah pertemukan kita kembali pada hari-hari yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.